Hai guys, balik lagi barengan saya Iksan. Nah, di depan saya saat ini udah ada dua buah smartphone nih, dan mungkin kalian juga udah banyak yang tahu ya. Kalau di sebelah kiri saya ini adalah Realme X 5G dan di sebelah kanan saya ini adalah Infinix Note 10 Pro. Nah, jadi di video kali ini saya mau coba kasih lihat ke kalian gimana performanya si Realme X 5G ini kalau kita adu dengan si Infinix Note 10 Pro-nya. Nah, tapi seperti biasa kalau kalian suka dengan konten unboxing, review atau speed test seperti ini, jangan ragu lagi ya guys buat klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Oke, sebelum saya lanjut ke inti videonya guys, saya mau coba kasih tahu dulu soal spesifikasi dari kedua buah smartphone ini. Si Realme X 5G yang saya punya ini pakai varian RAM 8GB dan memori internal 128GB. Untuk chipsetnya sendiri, si Realme X 5G ini sudah menggunakan chipset terbaru dari MediaTek yaitu Dimensity 700 dengan struktur fabrikasinya 7 nanometer, dan juga untuk kartu grafisnya si Realme X 5G ini sudah menggunakan GPU dari Mali G57MC2. Sedangkan untuk Infinix Note 10 Pro yang saya punya ini adalah varian RAM 6GB dan internal memorinya sebesar 64GB. Kalau untuk chipsetnya sendiri, si Infinix Note 10 Pro ini sudah menggunakan chipset dari MediaTek Helio G95 dengan struktur fabrikasi 12 nanometer dan juga kartu grafis dari GPU Mali yaitu G76MC4. Dimana kalau di atas kertas guys, seharusnya si Realme X 5G ini bisa mengungguli performanya si Infinix Note 10 Pro. Nah, tapi kita lihat di video kali ini guys ya, apakah memang di atas kertas tadi si Realme X 5G ini bisa mengungguli Infinix Note 10 Pro? Kita tonton video ini sampai habis pastinya. Oke, hal pertama yang mau saya uji dari kedua HP ini adalah performa booting ya guys ya. Dan nanti kita lihat mana yang akan lebih dulu masuk ke menu lock screen atau home screen ya dari kedua HP ini. Dan di sini kondisi kedua HP ini juga udah dalam kondisi mati guys. Dan kita nanti bakal nyalain bareng-bareng. Kita lihat mana yang akan lebih dulu masuk ke menu home screen atau lock screen-nya tadi. Sekarang kita hitung sama-sama ya guys ya. 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat di sini untuk respon pertama si Infinix Note 10 Pro ini unggul ya daripada Realme, karena si Realme ada delaynya sedikit ya tadi. Tapi kita lihat apakah nanti masuk ke menu home screen-nya lebih dulu Infinix atau malah Realme X 5G-nya. Ya, di sini terlihat si Infinix Note 10 Pro masuk lebih dulu ya, cuman dia ada processingnya sedikit. Tapi si Realme X 5G ini masuk langsung ke menu lock screen ya guys. Dan di sini kalau bisa saya nilai untuk kedua buah smartphone ini cukup imbang ya guys ya. Jadi bisa bareng-bareng masuk ke menu home screen dan lock screen-nya seperti itu. Oke, berikutnya adalah saya mau coba tes speed download dan upload dari kedua HP ini ya guys ya, menggunakan aplikasi speed test. Oke, jadi guys di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi speed testnya, dan kalian bisa lihat sendiri ya untuk jaringan providernya. Di sini saya menggunakan Telkomsel untuk kedua HP ini, yaitu dari kartu Halo. Dan sebelum saya mulai, saya mau ngasih tahu dulu ke kalian nih, kalau di tempat tinggal saya ini belum support jaringan sinyal 5G ya guys ya. Jadinya si Realme X 5G di sini tertulisnya itu jaringannya 4G aja guys, bukan 5G. Nah, kelihatan nggak tuh? Nah, ya. Dan untuk Infinix Note 10 Pro juga terbacanya sinyalnya juga 4G guys, tuh. Jadi kedua HP ini untuk tangkapan sinyal juga sama-sama di jaringan 4G ya guys ya. Tapi di sini kita lihat apakah antena sinyal 5G yang ada di Realme X 5G ini bisa mendapatkan hasil speed download dan upload yang lebih tinggi ketimbang si Infinix Note 10 Pro-nya. Alias apakah hasilnya nanti akan terpengaruhi dari antena sinyal 5G-nya tadi guys. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ya guys ya, uji speed download dan speed upload dari kedua HP ini. Kita hitung sama-sama. 1, 2, dan 3. Ya, di sini kita sudah menyelesaikan uji speed download dan uploadnya guys. Dan kalau kita bisa lihat ya, di sini nilainya itu cenderung mirip-mirip guys. Jadi nggak terlalu jomplang atau nggak terlalu jauh berbeda. Dan di sini bisa saya bilang untuk antena sinyal 5G yang ada di Realme 5G ini memang nggak ada pengaruhnya. Misalnya kalian jauh dari jangkauan sinyal 5G seperti itu guys ya. Jadi sama aja dengan penangkapan sinyal 4G di HP kalian. Nah, setelah kita tadi melakukan uji coba tes booting dan juga tes speed download dan upload dari kedua HP ini, sekarang kita masuk ke bagian inti dari video ini guys, yaitu speed testnya.
Nah, kalian bisa lihat dulu ya untuk skor AnTuTu benchmark dari kedua smartphone ini di hasil yang sebelumnya, sebelum dilakukan uji coba ulang ya guys ya di video kali ini. Nah, untuk si Realme X5G ini mendapatkan skor 362.000, sedangkan Infinix Note 10 Pro mendapatkan skor AnTuTu 353.000. Nah, lalu bagaimana hasilnya kalau kita adu ulang di video ini guys ya? Apakah nanti hasilnya masih bisa berada di level yang sama atau mungkin bisa lebih naik atau juga lebih turun guys? Dan ngomong-ngomong untuk AnTuTu benchmark dari kedua HP ini adalah di versi 9 ya guys ya, yaitu 9.0.10 seperti itu guys. Jadi di sini saya akan uji ulang untuk skor AnTuTu benchmark dari kedua smartphone ini. Tapi di sini saya mau cek dulu ya untuk recent apps-nya dari kedua HP ini, kita harus clearin dulu ya guys ya, biar benar-benar maksimal untuk pengujian skornya. Oke, di sini jadi udah kita lihat ya, dia udah sama-sama bersih, dan sekarang kita langsung aja melakukan uji skor AnTuTu benchmark dari kedua smartphone ini. Kita hitung sama-sama ya guys ya, 1, 2, dan 3. Oke, akhirnya kedua smartphone ini berhasil menyelesaikan uji skor AnTuTu benchmark-nya ya guys ya. Dan kalau kita bisa lihat di sini untuk skor AnTuTu benchmark dari kedua HP ini sedikit mengalami penurunan skor nih guys. Kalau kita mulai dari Realme X5G dulu ya. Untuk Realme X5G ini mengalami penurunan di kisaran angka 2000-an guys. Dari yang sebelumnya 362.000, sekarang skor AnTuTu benchmark-nya di kisaran 360.000-an. Sedangkan untuk si Infinix Note 10 Pro ini mengalami penurunan skor sekitar 3000-an guys ya, dari yang sebelumnya sekitar 353.000-an seperti itu guys. Tapi di sini kalau kita bisa lihat lebih detail lagi guys, untuk skor CPU-nya si Realme X5G ini jauh mengungguli dari Infinix Note 10 Pro-nya, yaitu untuk selisihnya sekitaran 14.000-an guys ya. Untuk skor CPU-nya si Realme X5G ini menyentuh angka 100.000, 5.425-an guys. Sedangkan untuk Infinix Note 10 Pro ini hanya di kisaran 91.000-an. Nah, tapi untuk skor GPU-nya di sini Infinix Note 10 Pro justru lebih unggul jauh ketimbang si Realme X5G-nya. Dimana si Infinix Note 10 Pro ini skor GPU-nya tuh di kisaran 99.000, yang bisa dibilang nyaris menyentuh angka 100.000 ya guys ya. Sedangkan untuk skor GPU-nya si Realme X5G ini hanya di kisaran 77.000-an aja guys. Dan menurut saya ini memang bisa dibilang cukup berimbang ya guys, kalau kita bisa lihat di mana si Realme X5G ini bisa mengungguli dari sektor CPU-nya, sedangkan untuk si Infinix Note 10 Pro ini bisa mengungguli dari segi sektor GPU-nya. Tapi kalau saya boleh jujur nih guys ya, saya justru lebih suka untuk hasil skor AnTuTu-nya dari si Infinix Note 10 Pro ini. Dimana kalau kita perhatikan untuk hasil skornya ini di antara CPU dan GPU-nya tuh nggak ada ketimpangan ya guys ya, yaitu cukup stabil di kisaran 90.000-an. Sedangkan untuk Realme X5G ini benar-benar selisihnya jauh banget guys, seperti condong ke arah CPU-nya aja seperti itu guys ya. Tapi secara overall menurut saya untuk total dari skor AnTuTu benchmark kedua buah smartphone ini bisa dibilang cukup berimbang ya guys ya. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan seperti itu guys, karena selisihnya hanya sekitar 10.000-an aja.
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian paling inti dari video ini guys ya, yaitu video speed test untuk membuka 16 buah aplikasi dari yang paling ringan sampai yang paling berat yang seperti biasa saya gunain nih guys ya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini untuk aplikasi-aplikasinya. Tapi sebelum itu saya mau coba cek ya untuk aplikasinya di sini, kita clearin dulu guys biar mendapatkan performa yang cukup optimal. Dan sudah saya clearkan, nggak ada aplikasi lagi yang berjalan. Dan di sini saya mau kasih tahu dan infoin ke kalian dulu ya, untuk jaringannya sudah saya rubah ke jaringan WiFi guys, biar kita bisa sama-sama maksimal atau optimal mendapatkan hasilnya. Dan seperti biasa nanti skor untuk pengujian ini akan saya taruh atau saya letakkan di bagian atas seperti ini guys ya. Dan ini saya turunin dulu biar lebih enak nanti naruh skornya. Dan oke, di sini nanti akan saya buka seperti biasa berbarengan seperti itu guys ya, dan kita lihat mana yang akan bisa mendapatkan hasil skor yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ke aplikasi yang pertama ya guys ya, yaitu aplikasi AnTuTu Benchmark. Dan kita hitung bareng-bareng ya di sini 1, 2, dan 3. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan speed test untuk membuka 16 buah aplikasi, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat dari kedua HP ini guys. Dan sejauh ini yang saya ingat si Realme X5G ini sedikit lebih unggul ketimbang Infinix Note 10 Pro nya. Tapi ini baru asumsi saya aja guys ya, nanti kita bisa lihat skor realnya tuh di atas sini pastinya. Oke, setelah itu kita coba cek untuk manajemen RAM dari kedua HP ini guys ya, mana yang bisa menghasilkan manajemen RAM yang terbaik dari kedua HP ini. Ya, walaupun tujuan saya bikin video ini bukan mencari siapa yang terbaik ya guys ya, karena secara di atas kertas memang performanya si Realme X5G ini harusnya bisa lebih unggul ketimbang Infinix Note 10 Pro yang masih menggunakan chipset berfabrikasi 12 nanometer seperti itu guys. Oke, di sini kita coba ya untuk mulai dari game yang paling ringan dulu guys ya, yaitu Subway Surfer. Kita bisa lihat ya di sini tampilan itu sama-sama sudah masuk ke dalam lobby. Kita cek apakah kedua smartphone ini bisa langsung masuk atau malah mulai dari reload ulang dari awal seperti itu guys ya. Kita buka 1, 2, dan 3. Ya, di sini lagi-lagi Infinix Note 10 Pro bisa berhasil langsung melanjutkan di bagian lobbynya guys ya, tanpa reload ulang seperti ini. Oke, nggak masalah, kita lanjut ke game yang kedua guys ya. Kita cari yaitu game mungkin bisa saya masuk ke game Ludo game ya guys ya, karena kita bisa lihat di sini game yang lumayan ringan adalah Ludo game guys. Nah, kita bisa lihat ya untuk tampilan si Realme X5G itu seperti ini dan Infinix Note 10 Pro itu seperti ini. Sekarang kita coba masuk 1, 2, dan 3. Oke, lagi-lagi Infinix Note 10 Pro berhasil langsung masuk ya guys ya ke dalam gamenya, sedangkan Realme X5G perlu reload ulang lagi guys. Oke, kita coba untuk game yang terakhir ya guys ya. Kita coba game yang sedikit lebih berat, yaitu game PUBG Mobile tentunya. Oke ya, untuk game PUBG Mobile juga sudah dalam posisi di dalam lobby. Kita coba cek ya apakah kedua smartphone ini bisa langsung masuk tanpa harus mereload ulang. Kita coba ya, 1, 2, dan 3. Oke, dari kedua smartphone ini benar-benar bisa masuk ke dalam lobbynya langsung tanpa mereload ulang guys. Jadi menurut saya ini performa yang cukup baik yang bisa didapetin dari si Realme X5G nya tadi.
Ya, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja guys ya video ini saya buat. Dan sekali lagi saya mau ngingetin kalian kalau di video kali ini saya bukan mau mencari mana yang terbaik atau mana yang terburuk, tapi lebih ingin memperlihatkan kepada kalian sejauh mana performa dari chipset terbarunya si MediaTek Dimensity 700 ini dengan struktur fabrikasinya yang sebesar 7 nanometer ini kalau kita bandingkan dengan chipsetnya MediaTek yang bisa dibilang cukup lama ya guys, yaitu Helio G95. So, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like videonya, dislike video ini kalau kalian nggak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi di video speed test berikutnya guys.